warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PCMA. Kali ini saya Dion Prasetya berada di lokasi yang sangat unik sekali di Kota Mataram. Di mana itu? Sekarang saya berada di salah satu akuarium milik PT Lombok Samudra Abadi. Nah, di samping saya ada manajer dari PT tersebut. Kita kenalan dulu yuk, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti apa sih komoditas ekspor yang ada di PT ini. Selamat pagi, Mas Pagi, Pak Dion. Ya, sehat. Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat ya. Nah, ini pertama kali nih kita ke sini nih. Yang menarik adalah komoditas ekspor yang ada di sini. Ya. Saya tertarik sekali karena di catatan kami nih hanya ada satu PT yang ekspornya soft coral dan anemon. Nah, bisa diceritakan sedikit nih? Ya. Jadi PT Lombok Samudra Abadi ini bisa dibilang bergerak di industri komoditas hias air laut itu sejak tahun 2015. Kita masih sebagai supplier saat itu untuk soft coral, karang keras dan anemon di Sumbawa. Nah, tahun 2023 ini sebenarnya kita baru mengurus untuk ekspornya dan alhamdulillah kita sudah bisa ekspor di bulan Februari kemarin. Ya. Jadi untuk Februari saya ingat. Februari kemarin itu untuk komoditas soft coral dan anemon kita kebetulan baru bisa ekspor untuk komoditas tersebut gitu. Jadi sampai saat ini bisa dibilang udah kiriman ke-6 Ya? Dan insya Allah di bulan depan ini tanggal 7 kita akan ekspor untuk ke-7 untuk ke Prancis kalau nggak salah nanti rencananya seperti itu. Dan Sobat PCMA, yang menarik adalah pangsa pasarnya. Pangsa pasar anemon dan soft coral yang ada di sini adalah ke Eropa dan Amerika ya? Ya, Eropa dan Amerika. Nah, kita bicara soal soft coral dan anemon lagi nih, Ya. Mas Arif. Yang di sini ini, jenis apa yang dikembangkan di sini? Siap. Untuk jenis soft coral dan anemonnya ada macam-macam ya sebenarnya untuk jenisnya. Jadi di sini bisa kita lihat sebenarnya ada bubble tip anemon di sini atau biasa kadang orang kenalnya anemon jagung. Nah, jadi ada anemon jagung, ada anemon susu yang kalau kita taruh di bawah-bawah situ dia berwarna putih itu. Ada anemon carpet. Jadi anemon carpet yang biasa ada namanya kepiting-kepiting kecil-kecil itu. Nah, itu kita juga ekspor. Sama ada soft coral. Soft coral ini ada beberapa jenis sebenarnya. Jenis ada kayak jamur-jamur di laut. Kemudian ada jenis-jenis kayak tanaman laut kayak ada sarkopiton biasanya kita kirim ataupun sinularia di situ. Ada juga clavularia. Clavularia ini kalau bisa di akuarium air laut biasanya orang-orang dimanfaatkan kayak jadi rumputnya, jadi hijau gitu biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa komoditas dan uniknya memang komoditas ini yang kita budidayakan ini adalah hasil budidaya berkolaborasi dengan teman-teman suku Bajo di Sumbawa. Jadi kita berdayakan nelayan lokal di Sumbawa, suku Bajo di sana di Desa Pulau Kaum tepatnya untuk mengembangbiakan. Jadi kita tanam di sana. Nah, lokasi ruko ini dimanfaatkan memang khusus untuk bak penampungan untuk ekspor nantinya. Jadi memang produksinya ada sebenarnya di Sumbawa, di Banyuwangi, di Sape. Nah, Sumbawa dan Banyuwangi ini memang daerah perkampungan suku Bajo dan masyarakat suku Bajo yang kita berdayakan di sana. Untuk pembudidayaan ini. Memberdayakan potensi dari masyarakat sekitar ya. Betul, seperti itu kurang lebih karena memang identiknya memang kalau di daerah NTB ini rata-rata nelayan pesisir ini nelayan suku Bajo. Masyarakat di sana memang perlu pendampingan. Jadi kita lebih kayak pendampingan masyarakatnya, penyediaan alat dan kebutuhan untuk budidayanya seperti apa. Nah, administrasi kita bantu. Jadi ya take and give saling membantu di Berarti situ. PT LSA ini menggunakan sistem GPS. GPS. Apa itu, Pak? Gunakan penduduk sekitar. Betul, biar kurang lebih semakin seperti sinergis. Nah, gitu. Sinergi, kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Arif, Ya. ini kan pasarnya ekspor nih ya. Ya, Hewan ini masuk ke dalam koilan terata. Jadi artinya hewan berongga yang memiliki sengat. sengat, betul. Harganya kalau Indonesia nih ya, di Indonesia berapa sih satu
apa ya? biota. Biota ya. Satu biota kan ini ya, kita memang per picis ya Pak ya, per piece-nya. Berapa harga? Kurang lebih 25.000 untuk harganya. Harganya 25.000, cuman memang lain-lainnya banyak ya Pak, administrasi lainnya, Nah, baik dari segi handling dan lain sebagainya. Itu lokal, yang harga lokal, harga di lokal. Harga di lokal, harga di atas gitu ya. Iya, atas segitu. Itu 25.000. Sebenarnya murah, tetapi kalau diekspor kenapa menjadi harga internasional? Karena ada handling biar dia tetap awet juga sampai sana, tetap hidup seperti itu ya. Betul. Kemudian ada penanganan khusus larutan kimia yang kita butuhkan untuk menjaga biota ini kan harus hidup sampai negara penerimanya. Betul. Itu yang menjadi nilai tambah sebenarnya. Betul. Nah, 25.000 untuk satu piece biota laut seperti ini. Nah, sekarang saya mau ingin tanya nih. Siap. Kan ini kan ada proses tuh untuk mau ekspor kan? Ya. Selama ini menggunakan klinik ekspor dari Bea Cukai Mataram. Betul. Nah, adakah kendala sebelum menggunakan mengenal klinik ekspor dari Bea Cukai Mataram dan setelah mengenal, apakah ada kendala dalam menjalani proses ekspor ini? Oh iya. Untuk selama ini ya kita Februari mulai ekspor, ada sih beberapa kendala. Memang kan kita mengawali kan pasti ada tantangan, apalagi kita belum tahu bagaimana sih penggunaan aplikasi CESA pada saat itu. Untungnya memang ada pendampingan dari pihak tim Bea Cukai Mataram, waktu itu dibantu dengan Mas Rizky. Bagaimana sih kita untuk menginput data-datanya. Jadi ya cukup lewat waktu kerja sebenarnya waktu itu. Kita dibimbing sampai jam 12 malam di kantor Bea Cukai untuk mengajukan administrasi pertama kali. Nah, di situ ternyata memang tangan-tangannya masalah KBLI waktu itu. HS Code bukan KBLI. HS Code-nya ternyata kita beda pengajuannya yang di Bea Cukai dengan di karantina. Jadi ada kesalahan penginputan. Nah, setelah kita tahu, setelah kita input, ya ternyata ya bisa akhirnya keluar untuk PB dan NPE-nya. Tapi memang tantangannya karena memang HS Code kita masuk ratas ya, dan terbatas, jadi diatur memang untuk jumlah dan lain sebagainya. Jadinya kita harus ada verifikasi terlebih dahulu sebelum PEB dan NPE-nya dapat keluar. Jadi verifikasi terkait dengan perizinannya dari instansi terkait ya, BKIPM dan lain sebagainya ya. BKIPM dan BPSPL yang mengeluarkan memang untuk kayak keterangan bahwa komoditas ini tidak masuk dalam kategori biota yang dilarang dalam CITES gitu. Ada keterangan, jadi surat keterangan dari tim BPSPL dan pasar. Tapi memang yang pertama itu selalu susah biasanya. Iya. Yang pertama susah, deg-degan ya. Deg-degan. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa jalan lancar ya Mas. Alhamdulillah bisa. Sampai saat ini nggak ada kendala sama sekali sih sudah. Bisa. Oke, Sobat BCMA, sekarang kita mau lihat-lihat dulu ya seperti apa soft coral dan anemon yang ada di sini. Pastinya akan membuat Anda semua wow. Oke, yuk kita lihat. Kalau gitu yang ini apa nih, Mas? Ini jenisnya bubble tip anemon atau anemon jagung. Jadi di bagian atasnya ini dia muncul kayak bulatan-bulatan ya. Nah, bulat-bulatan ini. Jadi ini jenis anemon jagung. Anemon jagung. Ya, jadi jenis yang anemon jagung hijau kebetulan. Jadi ada dua biasanya. Jenis anemon jagung hijau sama jagung merah. Cuman kebetulan jagung merahnya belum ada saat ini. Kalau yang ini juga sama ya, masih kecil-kecil ini ya? Sama semua ini Pak, kebetulan. Cuman memang corak-coraknya bermacam-macam sih memang. Termasuk yang ini yang ada oranye. Ada oranye ini ya? Ya, ada oranye. Okay. Sama anemon jagung. Anemon jagung ya. Memang coraknya bermacam-macam. Dan memang ini ada apa kantungnya gitu ya? Beda ya. Di bawahnya. Kantung dia cuman gelembung-gelembung aja sih Pak. Sebenarnya isi dalamnya ini kan kalau biota ini hampir 90%-nya isinya air sebenarnya Pak. Air. Jadi nyerap air. Kalau dia diangkat lama-lama akan menciut sih loh. Menciut. Oke. Dan ini ada maksudnya ya dikasih lampu ini ya? Ya. Jadi lampu ini fungsinya ya sama sih karena biota ini bersimbiosis sama alga yang biasa disebut dengan zooxanthella. Nah, ini untuk membantu fotosintesisnya.
Jadi ini hewan yang dapat berfotosintesis. Nah, jadi hewan yang dapat berfotosintesis dibantu alga itu, alga tadi. Masih ingat nggak fotosintesis itu apa? Nanti cek di Google ya. Jadi hewan yang unik ya. Jadi biasanya kalau fotosintesis di tanaman, ini di hewan bisa. Hewan bisa tuh. Oke, Bisa. oke. Nah, Sobat BCMA, itu tadi kita dapat pengetahuan baru nih. Selain tentang ekspor dan gimana gampangnya ekspor, ternyata kita dapat pengetahuan lain tentang hewan yang bernama Coelenterata ini. Kelasnya seperti itu. Nah, Mas Arif, terima kasih banyak ya. Kita sudah diterima di sini, dapat ilmu banyak. Semoga Lombok Samudra Abadi bisa semakin jaya untuk ekspor ke luar negeri. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga untuk komoditas lainnya bisa kita tingkatkan lagi ke depannya, Pak, untuk ekspor dari Lombok ke luar negeri. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama, Pak.